Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Musafir Cinta, channel yang membahas beberapa hal yang berkaitan dengan Al-Quran dan Tibbun Nabawi. Untuk kali ini berbeda, saya akan penelusuran jalan-jalan yang di satu tempat. Kemana? Ikuti terus apa yang akan saya lakukan. Ikuti terus. Nah, dalam video barusan ya saya melakukan penelusuran ke satu jalan yang tidak bisa saya sebut namanya. Jadi saya datang ke jalan itu karena ada beberapa teman, ada beberapa orang juga yang katanya kalau lewat jalan yang barusan saya lewati tadi itu katanya terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Ada yang mereka merinding, terus ada yang nyampe rumah ternyata mimpi buruk. Ada juga yang apa ya, kayak dari pohon-pohon bambu itu katanya ada yang apa, kayak suara gitu, suara, tapi saya juga kurang tahu, katanya suara manggil-manggil. Makanya tadi mendadak saya coba langsung ke sana, dan saya nyobanya siang dulu karena perlu diketahui eksistensi makhluk gaib itu atau jin itu keluar itu tidak hanya malam hari, siang pun bisa keluar, pagi keluar, seperti itu. Seperti video tadi ada beberapa eksistensi ya, jadi ada beberapa yang nampak di kamera HP saya. Mungkin yang melihat tadi sudah saya kasih tanda, jadi ada tanda panah. Ada tanda panah sedikit bercahaya kayak kena pantulan kaca gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah sosok jin muslim. Nah, ternyata di situ ada jin muslim yang dia itu merasakan kedatangan, sebenarnya bukan hanya kedatangan saya. Jadi kalau ada orang lewat dia terasa, kadang bisa menampakkan diri seperti tadi, auranya menampakkan diri seperti itu. Jadi kelihatan kayak cahaya. Jadi ada di mana tadi, kalau nggak salah di kiri ya, di pojok kiri, pokoknya di jalan sini ya, di sebelah sini ya, kita lewat situ ada cahaya. Nah, sebenarnya itu nanti ujungnya jalan itu ada makam, bukan makam yang dalam video itu. Jadi ada makam yang dikeramatkan di daerah situ. Nah, ketika saya nyampe di makam itu, ternyata posisinya rame, dan karena saya belum izin ya, dan di
situ rame, saya khawatirnya kalau merekam sembarangan nanti juru kuncinya tidak berkenan, ya, tambah repot. Makanya saya hentikan waktu itu, ya, saya stop, ya, dan saya lanjutkan di tempat ini sekarang. Ya. Sekarang jam sudah siang. Kalau tadi saya penelusuran itu sekitar jam 10 pagi, sekarang sudah jam setengah 1. Nah, jadi saya pindah tempat, ya. Mau cari tempat lain juga tidak kondusif, jadi saya pindah tempat ke sini. Kesimpulannya menurut saya, ya, di jalan tadi itu memang ada eksistensi makhluk gaib, ya. Ya, tapi di tempat itu ada makhluk gaib. Pertama ada di jin muslim. Apa bedanya jin muslim sama jin kafir? Ketika dia menampakkan diri, hawanya saja sudah berbeda. Kalau jin muslim, hawanya itu tidak sepanas jin kafir. Biasanya jin itu kalau di situ ada jinnya itu hawanya panas. Nah, kalau jin muslim ini panas tapi tidak terlalu panas. Jadi panas anget lah. Jadi hanya anget. Tapi kalau jin kafir panasnya itu sampai panas kayak seperti kita di satu ruangan yang itu nggak ada ruang anginnya, kita tidak dikasih kipas dan sebagainya. Jadi kalau orang Jawa bilang sumuknya luar biasa. Nah, tadi saya merasakan itu ketika jalan itu. Nah, tetap saya akan lanjutkan penelusuran ke tempat itu karena teman-teman saya yang cerita ini, orang-orang yang cerita tentang jalan itu, dia mengalami merinding, dia mengalami beberapa eksistensi makhluk gaib itu kejadiannya malam. Jadi insya Allah di konten selanjutnya saya akan ke tempat itu tapi malam. Kita akan buktikan, ya, kita akan buktikan seberapa besarnya eksistensi makhluk gaib di tempat itu. Jadi mungkin bisa lihat juga tadi kosong, ya, maksudnya itu nggak ada orang lewat sama sekali, sepi, ya, tapi hawanya masih lumayan sejuk, enak. Mungkin pagi itu ya, jadi setengah 10. Ya, saya tadi sempat mampir juga ke rame-rame situ, ya, sekedar beli minum sambil lihat kondisi, ya, karena rame akhirnya nggak saya lanjutkan. Mungkin di lain waktu di konten selanjutnya bisa nanti saya izin ke juru kuncinya tempat itu, kita bikin atau kita ngevlog di tempat itu. Nah, sekali lagi pada intinya, kalau menurut saya orang-orang atau mereka yang melewati tempat itu dan merasakan hawa-hawa yang berbeda, itu sebenarnya dari ketika kita lewat, kita merasa apa? Contoh ya, sebelum lewat daerah situ, nah kita sudah merasa takut sendiri. Nah, selama lewat itu, akhirnya makhluk-makhluk sekitar itu membaca pikiran, membaca aura diri kita, membaca apa yang kita rasakan. Kalau orang yang lewat tadi itu dia sudah merasa takut, maka makhluk tadi akan mendekat semua. Karena mencari tenaga. Ya. Tapi kalau kita dari awal itu sudah, biasalah, maka aman lewat. Bisa dibuktikan kalau lewat jalan-jalan gelap seperti itu. Memang tadi jalannya itu lumayan gelap ya. Kalau malam mungkin ya iya lumayan gelap, hanya ada penerangan sedikit tadi. Hanya ada penerangan sedikit, dan di makam itu hawanya sejuk. Yang saya lewat makam tadi, nah itu sejuk. Ada penerangan juga tapi sedikit. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita lewatnya itu dengan rasa takut, mereka akan mendekat. Tapi kalau ketika kita lewat itu sudah ada tertanam dalam diri kita keberanian, ya, mereka nggak akan berani mendekat. Seperti itu. Nah,
sekarang caranya gimana ketika kita lewat tempat-tempat seperti itu? Ya, tempat angker, lewat rumah angker itu bagaimana? Apakah harus permisi, ya, nyuwun sewu, tidak niat mengganggu dan lain sebagainya? Apa seperti itu? Jawaban saya tentu tidak. Ya, karena apa? Karena mereka makhluk biasa seperti kita. Ya, hanya beda alam saja. Ya, mereka kalau semakin kita perlakukan kayak kita sungkan sama mereka, kita permisi kayak ketakutan, mereka akan semakin sombong. Begitu. Terus gimana? Nah, ada bacaan-bacaan tertentu yang ini saya belajar dari guru saya. Guru saya mengajarkan ketika lewat seperti itu, jangan mengatakan apapun selain mengatakan ini. Nah, pertama, kita baca ta'awudz. Ya, ta'awudz itu terserah ta'awudz apa. Ta'awudz apa. Lebih afdolnya ketika kita lewat tempat yang hawanya berbeda seperti tadi, itu kita baca ini. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Atau ta'awudz yang lain yang memang mudah. Ada lagi ta'awudz itu a'udzubillahi dan seterusnya. Pokoknya banyak ya. Yang dihafal juga tidak apa-apa. Kalau hafalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya sudah, itu tidak apa-apa. Nah, itu tidak apa-apa. Jadi kita lewat seperti itu. Terus setelah itu baca kalimat bismillah. Bismillah itu apa? Bismillah ya bismillah itu ada bismillah khusus seperti yang saya sampaikan di konten sebelumnya yang meningkatkan kekebalan tubuh. Setelah baca ta'awudz tadi kita baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Udah, kita jalan. Pasrah diri kita, ya Allah, hanya kepadamu tempat berlindung itu. Ya berdoa seperti itu. Sudah pasrah, nanti aman insyaallah. Caranya seperti itu. Kalau kita lewat daerah-daerah. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan semuanya selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketakutan itu hanya untuk Allah. Kita tidak boleh takut selain kepada Allah, tapi kita juga tidak boleh sok berani seperti itu. Makhluk Allah yang namanya jin itu lemah dan kita diciptakan Allah mulia seperti itu. Kalau ada yang ingin bertanya atau ingin sekedar konsultasi sedikit-sedikit, monggo silakan, bisa komentar di bawah ya. Bisa komentar di bawah, nanti insya Allah saya akan jawab, saya akan bantu kalau memang saya bisa membantu yang hal-hal seputar tibbun nabawi dan energi-energi gaib seperti tadi. Itu sedikit dari saya, dan saya juga sekali lagi terima kasih kepada sahabat semuanya yang sudah subscribe, like, komen, dan share konten-konten saya. Mudah-mudahan itu semuanya membawa manfaat dan barokah, dan nanti di akhirat menjadi pahala. Dan dukung terus channel saya ya, sama seperti yang lain, dengan cara like, komen, share, dan subscribe setiap konten-konten saya, agar saya semakin bersemangat untuk menjelaskan hal-hal yang unik seputar Al-Qur'anan dan tibbun nabawi. Ingat, jangan dibodohi oleh film-film, jangan dibodohi oleh film-film horor, sinetron, dan lain sebagainya. Mereka itu hanya menjual ya, sedangkan orang Indonesia itu suka yang angker-angker, suka yang unik-unik. Makanya horor itu digambarkan ya seperti itu filmnya,
tapi eksistensi mereka sebenarnya berbeda dengan yang ada di film horor. Seperti itu. Ya, itu saja sedikit dari saya. Saya berdoa mudah-mudahan yang sudah like, komen, share, dan subscribe, Allah ganti itu dengan rizki yang berlimpah dan barokah, dipanjangkan umurnya dalam limpahan ridha dan rahmat Allah, dan selalu mendapat keridhaan Allah dalam setiap aktivitasnya. Sedikit dari saya itu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.